Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi pengantar kelas A akan menjelaskan materi tentang term of purchase, term of sales, freight cost yang beranggotakan Andrea Sivana, NIM K76-2006, Dila Rinta K76-224, Eka Setia K76-229, Fadelin K76-234. Term of purchase atau ketentuan pembelian. Ada 3 poin dalam transaksi pembelian. Yang pertama, transaksi terjadi secara tunai dan kredit. Yang kedua, transaksi dicatat saat barang sudah diterima dari supplier. Kemudian yang terakhir, faktur pembelian merupakan bukti pembelian secara kredit. Nah, pada transaksi pembelian ini, kita itu berperan sebagai pembeli yang membeli barang kepada supplier atau vendor. Kemudian ini contoh transaksi pembelian secara tunai. Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera akan membeli mobil dari PT Makmur seharga 2.500 secara tunai. Maka pencatatan dalam jurnalnya yaitu merchandising inventory pada debit sebesar 2.500 dan cash pada kredit sebesar 2.500. Kemudian pembelian secara kredit. Pada tanggal 3 Januari, PT Sejahtera membeli mobil dari PT Makmur seharga 2.500 secara kredit. Maka pencatatannya yaitu merchandising inventory pada debit sebesar 2.500 dan akun payable PT Makmur pada kredit sebesar 2.500. Nah, yang perlu kita ingat dalam setiap transaksi akun payable dan akun receivable itu kita harus mencatat kepada siapa kita berhutang dan kepada siapa kita menerima hutang. Dan nantinya lebih jelas kita kepada siapa sih kita harus membayar hutang, kepada siapa kita harus menerima hutang. Kemudian ada 2 hal yang perlu diketahui dalam transaksi pembelian, yaitu adanya potongan pembelian dan retur pembelian. Potongan pembelian itu digunakan sebagai pengurangan dari jumlah suatu pembelian, sedangkan retur pembelian itu terjadi apabila barang yang kita beli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan rusak, maka barang tersebut dapat dikembalikan kepada penjual. Kemudian ini adalah contoh faktur pembelian. Di sini sudah saya garis bawahi ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Apa sih artinya? Jadi ada beberapa syarat potongan pembelian. Seperti yang pertama ini adalah syarat N/30. Artinya pembeli harus melunasi barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian yang kedua ada syarat 2/10 N/30. Nah, ini adalah syarat pembelian yang terdapat pada faktur pembelian tadi. Itu artinya pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% apabila melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi dan pembeli harus melunasi harga barang dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapatkan potongan. Kemudian ada syarat EOM atau end of month. Artinya harga bersih faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan dan pihak penjual tidak memberi potongan kepada pembeli. Kemudian ada syarat 2/15 EOM. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 15 hari, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2%, sedangkan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan. Berikut ini adalah contoh soalnya. PT Sejahtera membeli mobil secara kredit sebesar 3.000 pada PT Makmur pada tanggal 5 Januari 2010 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Berapa sih diskon nanti yang akan didapat jika PT Sejahtera membayarkan harga tersebut kepada PT Makmur? Jika membayar dalam waktu kurun 10 hari, maka potongan yang diperoleh yaitu 2%
dikali 3.000 sama dengan 60. Nah, 60 ini adalah potongan pembelian jika PT Makmur membayar dalam kurun waktu 10 hari. Maka jumlah yang akan dibayar PT Sejahtera yaitu sebesar 2.940 dari 3.000 dikurangi 60 dari potongan pembelian tersebut. Namun, jika membayar lebih dari 10 hari, PT Sejahtera tidak akan mendapat potongan pembelian. Berikut ini adalah contoh pencatatannya dalam jurnal. Saat membeli, maka pencatatannya yaitu merchandising inventory pada debit sebesar 3.000 dan akun payable PT Makmur pada kredit sebesar 3.000. Jika membayar dalam jangka 10 hari, maka pencatatannya menjadi akun payable PT Makmur pada debit sebesar 3.000, cash pada kredit sebesar 2.940 dan merchandising inventory pada kredit sebesar 60. Jika PT Sejahtera ini membayar pada saat jatuh tempo, maka pencatatannya menjadi akun payable PT Makmur pada debit sebesar 3.000 dan cash pada kredit sebesar 3.000. Kemudian ada purchase return dan purchase allowance. Jadi menurut Mulyadi, purchase return atau retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Nah, barang yang sudah diterima pemasok terkadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian. Ketidaksesuaian itu terjadi kemungkinan karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian, barang mengalami kerusakan dalam pengiriman, atau barang yang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Nah, secara umum, retur pembelian adalah pengembalian barang yang sudah dibeli oleh pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang sudah dikirim tidak sesuai maupun tidak lengkap bahkan rusak. Alasan adanya retur pembelian yaitu keuntungan dari pihak pembeli, yaitu utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang ketika membeli barang secara kredit. Pada akun retur pembelian akan dicatat pada bagian kredit dalam jurnal keuangan. Nah, namun pada akun utang dagang akan dicatat di bagian debit. Kemudian pada saat penyesuaian retur pembelian akan mempengaruhi pencatatan pada laporan seperti arus kas. Nah, kemudian purchase allowance atau potongan pembelian yaitu di mana pemasok menawarkan kepada pembeli untuk tidak mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tersebut. Tetapi pemasok memberi pengurangan harga dari jumlah yang tercantum dalam faktur. Di sini ada contoh pencatatan dalam jurnal retur pembelian. Sebelumnya di sini ada contoh memorandum debit. Nah, memorandum debit ini memberitahukan kepada penjual jumlah yang diajukan pembeli untuk mendebit utang usaha yang tercatat di penjual. Memo tersebut juga menyatakan alasan retur atau permintaan untuk potongan harga. Nah, di sini sudah terdapat memorandum debitnya pada tanggal 7 Maret 2017. Nah, di mana pembeli dapat menggunakan salinan memorandum debit ini sebagai dasar untuk mencatat retur dan potongan pembelian atau menunggu persetujuan dari penjual atau kreditur. Nah, dalam kedua kasus ini pembeli harus mendebit utang usaha dan mengkredit persediaan. Nah, sebagai ilustrasi sudah dijelaskan pada memorandum debit ini nomor 18. Nah, di sini dalam kolom debit ada account payable atau utang usaha sebesar 900.000. Kemudian pada kolom kredit ada persediaan atau stok sebesar 900.000 tercatat dalam memo debit nomor 18. Nah, kemudian ada contoh soal.
Nah, kemudian ada contoh soal seorang pembeli boleh mengembalikan persediaan atau mendapat potongan pembelian sebelum membayar faktur. Dalam hal ini, jumlah memo debit dikurangkan dari tagihan. Jumlah dikurangkan sebelum diskon pembelian dihitung. Sebagai contoh, diasumsikan data berikut berkaitan dengan pembelian persediaan oleh Solusinet pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal 2 Mei, Solusinet membeli barang senilai 5 juta rupiah dari Fajar Datalink dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 4 Mei, Solusinet mengembalikan barang senilai 1 juta rupiah yang dibeli tanggal 2 Mei. Kemudian pada tanggal 12 Mei, Solusinet membayar faktur awal tanggal 2 Mei dikurangi retur dan diskon. Nah, Solusinet akan mencatat transaksi-transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 2 Mei, akun persediaan atau stok berada pada kolom debit sebesar 4.900.000. Nah, mengapa kok 4.900.000? Karena kan sudah dijelaskan pada tanggal 2 Mei, Solusinet memberi barang senilai 5 juta dari Fajar Datalink dengan syarat 2/10 N/30. Nah, berarti 5 juta rupiah dikurangi 5 juta dikali 2%, hasilnya 4.900.000. Nah, pada kolom kredit ada account payable atau utang usaha sebesar 4.900.000. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2017, account payable berada pada kolom debit sebesar 980. Nah, mengapa kok 980? Karena kan pada tanggal 4 Mei, Solusinet mengembalikan barang senilai 1 juta rupiah yang dibeli tanggal 2 Mei, di mana pada tanggal 2 Mei ada syarat yaitu 2/10 N/30. Nah, jadi 1 juta rupiah dikurangi 1 juta dikali 2%, hasilnya 980. Kemudian pada kolom kredit ada akun stok sebesar 980. Nah, pada tanggal 12 Mei, kan sudah dijelaskan bahwa Solusinet membayar faktur awal tanggal 2 Mei dikurangi retur dan diskon. Jadi pada account payable pada kolom debit yaitu 3.920 didapat dari 4.900.000 dikurangi 980. Kemudian pada kolom kredit ada akun kas yaitu sebesar 3.920. Term of sale. Suatu penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka bukti transaksinya adalah faktur. Transaksi ini dicatat pada saat penjualan telah terjadi. Contohnya, pada tanggal 2 April, PT Indojaya mencatat penjualan 3 unit laptop seharga Rp16.500 dengan harga pokok penjualan satuan sebesar Rp4.800. Penjualan kredit dilakukan kepada PT Sejahtera. Jurnalnya adalah account receivable berada di sebelah debit dengan nominal Rp16.500. Sedangkan kreditnya adalah sales sebesar Rp16.500. Kemudian, cost of sale berada di sebelah debit dengan nominal Rp14.400 dan merchandise inventory berada di sebelah kredit dengan nominal Rp14.400. Kemudian, diskon penjualan. Pada tanggal 2 April, PT Indojaya mencatat penjualan 3 unit laptop sebesar Rp16.500 dengan harga pokok penjualan satuan sebesar Rp4.800. Atas penjualan kredit kepada PT Sejahtera dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Dari transaksi tersebut, terdapat syarat pembayaran yang dicantumkan seperti gambar di bawah ini, yaitu 2/10 N/30. Artinya, apabila pembeli melakukan pelunasan dalam jangka waktu 10 hari, maka pembeli tersebut akan mendapatkan diskon sebesar 2%, dan pelunasan harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Pencatatan dalam jurnal. Jika PT Sejahtera melunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka jurnalnya adalah cash berada di sebelah debit
dengan nominal Rp16.170. Kemudian, sales diskon berada di sebelah debit dengan nominal Rp330 dan account receivable berada di sebelah kredit dengan nominal Rp16.500. Namun, jika PT Sejahtera tidak membayar dalam jangka waktu 10 hari, jurnalnya adalah cash berada di sebelah debit dengan nominal Rp16.500 dan account receivable berada di sebelah kredit dengan nominal Rp16.500. Yang selanjutnya adalah freight cost atau biaya angkut. Freight cost dibedakan menjadi dua, yaitu freight on board shipping point dan freight on board destination point. Yang pertama adalah freight on board shipping point, yaitu biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Hak milik beralih kepada pembeli ketika barang itu diserahkan ke kurir untuk diantarkan ke pembeli. Sehingga biaya angkut ini dicatat oleh si pembeli. Sebagai contoh soal yaitu, pada tanggal 5 April PT Indojaya membeli barang dagangan dari PT Komputama secara kredit sebesar 27.000 FOB shipping point dengan biaya 1.500. Berdasarkan transaksi di atas, kita memposisikan sebagai PT Indojaya harus mencatat transaksi sebagai berikut. Pencatatan pembelian, merchandise inventory 27.000 debit, akun payable PT Komputama 27.000 kredit. Pencatatan biaya angkut, merchandise inventory 1.500 debit, cash 1.500 kredit. Yang kedua, freight on board destination point, yaitu FOB destination point, biaya angkut dibebankan kepada penjual. Karena penjual yang menanggung biaya angkut, maka kepemilikan barang akan berpindah kepada pembeli ketika barang sampai di tangan pembeli. Biaya ongkos angkut ditanggung oleh penjual dan dicatat sebagai biaya pengiriman atau biaya operasional. Sebagai contoh yaitu, tanggal 15 Mei, PT Makmur menjual barang dagang ke PT Sentosa secara kredit, seharga 3.000 FOB destination point. HPP-nya adalah 2.100 dan PT Makmur membayar biaya ongkos angkut sebesar 400. Jurnalnya yaitu pencatatan penjualan, akun receivable 3.000 debit, sales 3.000 kredit. Pencatatan HPP-nya, cost of sales 2.100 debit, merchandise inventory 2.100 kredit. Pencatatan ongkos angkut, freight out 400 debit, cash 400 kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami memohon kritik dan sarannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.